dari RUU PKS itu gitu loh. Dan sampai sekarang kita masih belum sanggup untuk menyampaikan itu gitu. Belum sanggup untuk mengkaji itu secara bersama. Dan menurut aku gitu loh, belum pernah, ya nggak tahu lah ya, mungkin di luar mungkin sudah ada, tapi aku juga nggak tahu gitu. Tapi mungkin di kalangan kita di sini aja gitu loh, gak jarang gitu kalau sosialisasi soal RUU PKS. Ini benar-benar terperinci ya menurutku, yang nggak hanya sekedar oh ya kan RUU PKS kan ini bisa membuat angka kekerasan seksual itu bisa menurun, nggak hanya sekedar itu aja gitu, tapi benar-benar dikaji dari segala bidang, mungkin dari hukumnya, mungkin dari psikologisnya, dari kajian budayanya sampai ke seluruh aspek. Menurutku itu penting. Karena kalau misalnya kita cuma hanya sekedar yang itu tadi, ya tubuhku kan otoritasku gitu kan, pasti akan balik-balik lagi kan. Ya budaya kita itu yang selalu jadi terus bertentangan. Makanya kenapa sampai sekarang RUU PKS itu nggak pernah disahkan. Ya karena itu gitu loh. Dan itu jarang sekali terjadi diskusi-diskusi terbuka seperti itu. Nah, mungkin yang bisa jadi kita, misalnya sama-sama juga refleksi dan evaluasi juga gitu. Karena pun kita nggak bisa salahkan orang-orang yang menolak. Ini aku nggak bisa menyalahkan orang yang menolak RUU PKS karena dia punya perspektifnya sendiri gitu. Tapi bagaimana kita bisa cari jalan tengahnya? Itu tadi gitu, kita harus duduk gitu. Dan menurutku sampai sekarang kita belum duduk. Itu dia. Kalau aku ada nggak ada RUU PKS, tetap aja yang namanya kebebasan tidak ada yang absolut. Tapi sepanjang hak-hak kita dilanggar dan semuanya apapun itu harus dilawan itu. Dan pilihan hidup kita yang nanggungnya gitu. Aku dilahirkan jadi sebagai perempuan, terus aku mau jadi laki-laki, hak aku, pilihanku gitu. Dan aku siap gitu. Kalau kita ada itu balik, kalau kita meminta pendapat kamu, dia mungkin pasti akan salah, meminta pendapat dia akan salah. Baliknya ke diri kita sendiri. Bukan berarti individualis adalah yang terbaik, tidak, tapi tetap akhirnya kita kan gitu. Tidak ada RUU PKS, kekerasan seksual dan apa semuanya tetap juga terjadi. Tidak juga ketika RUU PKS disahkan semua orang akhirnya menutup auratnya, tidak juga. Ada juga yang senang dengan auratnya, dan itu bagian dari seni dia menikmati hidupnya. Balik ke masing-masing lah, relatif gitu. Nggak apa ya. Jadi kalau Ayu bilang tadi kalau itu akhirnya disahkan akan melegalkan zina atau sebagainya, memangnya saat ini zina tidak ada, atau yang menolak orangnya suci semua kan? Nggak juga kan gitu kan. Gitu sih kalau aku ya. Orang ya bebaskan aja lah jadi diri sendiri tapi punya identitas. Itu kalau aku. Langsung ini Kak. Oke. Jadi emang pertanyaannya ini di akhir diluncurkan kayak memang disimpan kan, biar bisa nyambung ke konklusi nanti. Tapi yang pasti begini, menjawab melegalkan zina apapun itu, yang isu-isu yang beredar LGBT dan segala macam, aku termasuk salah satu orang yang di LBH saat ini dipercayakan untuk nggak mengkaji lah ya, tapi coba disuruh membaca lah RUU PKS itu begitu kan, karena kebetulan posisi LBH saat ini kekosongan divisi sumber daya perempuan. Jadi aku sudah lihat RUU-nya dan sudah coba baca pasal per pasal. Memang lumayan banyak pasal, tapi aku nggak hafal semua ya. Tapi yang pasti belum ada satu pasal pun yang bisa secara spesifik kita lihat bahwasanya pasal dari RUU itu melegalkan perzinahan. Itu satu nggak ada. Atau misalkan nanti kawan-kawan mungkin bisa coba baca juga kan, biar kita ini argumentasinya gitu. Tapi yang kebaca nggak ada. Nah yang kedua, memang di situ nggak ada pengertian kekerasan seksual itu atau korban itu adalah perempuan, nggak ada. Itu nggak ada disebutkan. Kemudian bicara tentang Ayu tadi yang menyebutkan ada tadi pembahasannya tentang lamanya proses hukum terhadap kekerasan seksual. Di RUU PKS itu ada dibahas kurang lebih 9 jenis KS itu. 9 jenis kekerasan seksual yang dibahas di RUU itu. Artinya apa? Kehadiran RUU PKS itu diharapkan bisa mengakomodir interpretasi atau persepsi orang tentang kekerasan seksual. Karena di KUHP itu nggak mengakomodir pengertian itu sebenarnya. Makanya didoronglah RUU PKS itu kan begitu, dengan dijelaskan 9 bentuk kekerasan seksual. Mengenai proses tadi, justru di RUU PKS itu mengatur bahwasanya terhadap kekerasan seksual, proses pembuktiannya itu tidak lagi mengacu di KUHP gitu.
Jadi kalau KUHP itu kan di pasal 184 itu kan jelas. Pembuktian itu ada 4 alat bukti itu dan 2 harus terpenuhi gitu kan. Nah, sementara dalam konteks KS itu sulit kalau misalkan kita menerapkan bukti permulaan yang cukup. Kan gitu. Nah, sehingga di RUU PKS itu justru pembuktiannya dipermudah. Misalkan di RUU PKS itu ada mengatur tentang pembuktian melalui hasil pemeriksaan seorang psikiater. Jadi hasil pemeriksaan itu bisa dijadikan sebagai bukti. Atau misalkan rekaman pemeriksaan pada saat diperiksa, dan ada beberapa item lagi yang justru mempermudah proses pembuktian terkait pidana kekerasan seksual. Jadi poinnya apa? RUU PKS itu harus segera disahkan memang. Secara data, korban KS itu terus meningkat. Nah, sekarang kan perdebatan ini sekarang kan kalau misalkan di legislatif kan masalah pengertian lah, masalah dari pengertian dari kelompok-kelompok yang lebih ini gitu kan. Iya. Nah, makanya kita bilang itu nggak efektif kalau perdebatannya di situ. Loh, faktanya peningkatan korban terjadi loh. Lalu ketika ada korban, negara mau di mana posisinya? Atau mau membiarkan? Ya kalau misalkan mau membiarkan, biarkan sendiri, nanti masyarakat yang melakukan justifikasi kan gitu. Apa mungkin, tapi kan nggak bisa kita biarkan gitu. Nah, kaitan dengan tema malam ini mengenai blaming victim itu justru menarik karena selain nanti misalkan secara etik media atau jurnalis atau wartawan itu diatur untuk mengatur beritanya, paling tidak RUU PKS ini juga bisa memberikan referensi kawan-kawan wartawan untuk lebih selektif loh memberitakan tentang KS gitu. Karena sudah ada definisi yang jelas, kan gitu. Jadi dengan hadirnya RUU PKS itu justru mempermudah kawan-kawan jurnalis atau wartawan dalam mematuhi kode etik jurnalis dalam melakukan pemberitaan yang berkaitan dengan KS. Menurutku itu. Jadi poinnya RUU PKS perlu segera disahkan. Dan sekedar informasi, mulai dari besok sampai hari Senin, YLBHI itu buat sidang rakyat tentang mendorong pengesahan RUU PKS. Nanti mungkin pas acara ini bisa kita share ini kan, untuk bisa kawan-kawan ikuti nanti di hasil sidang rakyat itu gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita, keren-keren banget pemaparannya. Dan senangnya karena keempat narasumber ini berasal dari latar belakang yang berbeda, ya. Ini membuka pandangan kita bahwa terkadang di dalam sebuah diskusi itu kita tidak boleh onani. Jadi kita harus mengupas dari banyak sekali perspektif gitu. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin datang ke sini dan mendengarkan keempat narasumber ini berbicara tentang diskusi kita pada malam hari ini, artinya ketika dikaitkan dengan pertanyaannya Ayu tadi, ini menarik yang kayak kata Bang Maswan, bahwa media di sini harus segera download nih RUU PKS, dibaca naskahnya, kemudian dijadikan referensi dalam pemberitaan ini, karena di dalam 9 jenis kekerasan seksual ini, kekerasan seksual itu bukan hanya pemerkosaan saja, dan tidak hanya dialami oleh perempuan saja gitu, tidak pernah disebutkan gender apapun yang spesifik bahwa hanya gender tersebut yang menjadi korban gitu. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum saya memberikan kesempatan untuk closing statement nih di akhir. Nah, nanti misalnya teman-teman ada yang bertanya atau memberikan saran, pendapat mengenai diskusi kita malam hari ini, itu akan menjadi pengantar untuk saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menutup diskusi ini dengan closing statement-nya. Ada teman-teman? Oke, baik. Satu, ada lagi? Tidak ada? Adakah hanya satu aja? Oke, baik. Dari mana? Perkenalkan diri ya, Bang. Perkenalkan, nama saya Rizky. Langsung saja. Sebelumnya memberikan pendapat lah kan dari diskusi kita hari ini sedikit. Yang pertama, kalau melihat hari ini media itu hanya berlomba untuk menyajikan berita dan informasi secara cepat, kan? Tanpa mengkoreksi ataupun mencari fakta dan kejelasan pada korban. Hanya kejar tayang, gitulah istilah. Kedua, tidak adanya edukasi bagi konsumer, pembaca ataupun penerima berita agar menghindari yang namanya victim shaming or blaming pada penyintas. Seperti yang dikatakan Kak Mutia tadi. Tidak adanya manifestasi dari penulisan berita yang memberikan penghargaan kepada penyintas atau usaha survive-nya. Kemudian melihat juga
aparat penegak hukum kurang peka dan aktif dalam menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang menyebar di masyarakat. Bahkan kita lihat fenomena belakangan ini ada aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan seksual pada razia pada seorang siswi kan gitu. Jadi ke RUU PKS ya sangat disayangkan lah dicabut dari program prolegnas prioritas pada tahun ini, dan dikatakan 2021 dimasukkan ke prolegnas prioritas. Kita harapkan segera lah kalau memang misalnya diselenggarakan cepat terrealisasi kan begitu. Untuk pertanyaannya ya gini, apa saja sih tantangan-tantangan dalam memuat dan menyikapi berita dan pemberitaan serta solusi atas semua problema itu dari sudut pandang jurnalistik, hukum, budaya, dan psikologi, tak terlepas juga dari masyarakat. Langkah kecil, sederhana, sedari dini yang dapat kita lakukan terhadap hambatan-hambatan yang saat ini. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan penutupnya. Novel mau tanya ya? Oh, oke. Silakan Novel. Ini pertanyaannya apa nih? Mengarah kepada kesimpulan nanti, konklusi. Abang ini paham tugas saya, dibantunya saya. Malam semuanya, perkenalkan nama saya Novel. Mungkin di sini saya nggak mau bertanya, tapi mungkin mau menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan diskusi kita ini. Dari tadi saya menyimak bahwasanya nggak akan ada penyatuan gitu kan, ya dari pihak masyarakat, dari pihak hukum, dari pihak yang lain gitu. Jadi memang udah punya pendapat masing-masing gitu. Jadi mungkin harapan saya sih gimana kita bisa biar sama-sama bekerja sama untuk menginfluence untuk orang-orang yang mungkin belum